Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dani dari Seribu Roti. Lu bisa subscribe ya, subscribe channel gue namanya Seribu Roti. Toko gue juga namanya Seribu Roti. Kalau di GoFood, kalau di Grab namanya masih yang lama. Dewi Kitchen di uh, Shopee Food masih belum ada. Jadi ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari dan dipikir baik-baik sama kita, khususnya orang-orang yang awam, apalagi yang batu batu itu yang keras kepala. Ya kalau sales sih wajar, namanya lu sales, lu suruh jualan, jadi lu berharap sebisa mungkin closing tanpa, dan gak ada kewajiban memang lu harus jelasin pengetahuan yang lebih besar. Cuman ini juga yang bikin masalah dalam tanda kutip di kepala banyak orang, bahwa barang ini atau produk ini adalah sesuatu yang menjanjikan gitu. Jadi lu mesti ingat dua hal. Pertama, ada di akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Lu bisa lihat di situ. Yang kedua adalah apa yang diutarain sama Warren Buffett. Jadi gue tulis baik-baik ya. Kenapa juga zaman Nabi Mas itu atau dinar itu dipakai jadi patokan, karena dia akan diam. Jadi kalau sekarang kan ada satu lagi faktor lainnya adalah foreign reserve currency atau cadangan devisa atau mata uang asing ya, yang posisinya diam adalah emas. Jadi emas itu bukan sebuah investasi menurut Warren Buffett. Dan memang benar zaman Nabi juga kenapa dinar dijadiin patokan, karena dengan dinar itulah semuanya stabil gitu. Patokannya berapa gram. Jadi jangan buta, apalagi nih mama ya, yang cewek. Gue tidak mendiskreditkan, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi berpikirlah yang logis gitu ya, karena kalau dulu lihat di neraca keuangan atau di laporan keuangan, lu bisa lihat dan lu berpikir dengan sadar bahwa apa yang bisa dilakuin mas, lu simpen, lu taruh di dalam, nggak bakalan ngapa-ngapain, dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya Warren Buffett simple banget dia jelasinnya, bahwa kayak yang tadi, lu simpan emas itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau dia di posisi laporan keuangan, dia adanya di neraca, atau kalau gue nyebutnya bagian keseimbangan, adanya sebelah kiri, adanya di bagian harta. Lu bisa lihat di situ ada kas dan ada, kalau kita bicara di negara nih, ada emas. Lu bisa lihat kalau lu taruh di situ, dia nggak ngapa-ngapain. Nah, artinya kalau mau bergerak ya, kas tadi harus dirubah jadi persediaan. Artinya ada produktivitas di situ, ada sebuah hasil produksi atau jasa yang menghasilkan uang yang jauh lebih banyak gitu. Kalau dia emas ya, lo bisa lihat emas nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dijual. Jadi lo hanya bisa berharap ada orang lain yang beli jauh lebih baik, lebih baik. Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dan emas ini dipakai kalau di negara kan sebagai cadangan devisa, karena biar nilainya diam. Nah, apa hubungannya sama perang? Di perang inilah lo bisa dengan jelas kalau bahasa politik kemarin mah, dan terang benerang, begitu Rusia kena sanksi SWIFT. Jadi lu bisa bayangin, di sini Rusia ditarik dari koneksi atau diblok koneksinya ke dunia internasional ya. Koneksi mata uangnya, jadi rubel itu nggak bisa, sekarang lagi nggak bisa bertransaksi dengan mata uang asing. Lu bisa bayangin di sini. Tapi sebenarnya dalam posisi neracanya atau dalam posisi negaranya dia kuat banget. Lu bisa bayangin, tadi gua di video yang pertama gue udah jelasin bahwa dia punya cadangan cash itu 12 miliar dolar. Kita bicara dari kebutuhannya dulu, ada 65 miliar dolar uangnya masyarakat dan swasta ya. Misalnya swasta tuh, kalau Indonesia misalnya lu sebut Astra atau eh, apa namanya, punyanya almarhum eh, Arifin Panigoro, misalnya Medco gitu ya, atau punya si Bob Sadino misalnya kan. Itu total semua yang kaya-kaya itu atau perusahaan itu butuhnya, nah, total uangnya ada 65 miliar. Dia punya 12 miliar dalam bentuk cash, dan dia punya cadangan 630 miliar. Artinya kalaupun semuanya narik tiba-tiba tabungannya atau depositonya dalam mata uang asing itu di bank tersebut tempat dia nyimpen, atau di perusahaan tempat dia nyimpen,
itu negara Rusia masih punya sisa 600 miliar dolar. Artinya dia nggak akan kesulitan soal mata uang asing. Eh, Nah, di sini jelasin kalau sekarang kan semua diblok. Ada alternatif lain yang sekalian menjelaskan tentang emas ya. Ada alternatif lain yang bisa mereka gunain adalah cadangan emas ya nih. Lu bisa lihat cadangan emasnya itu 132 miliar dolar. Ya di sini nih ada dijelasin 130 miliar dolar. Cuma di sini juga dijelasin bahwa sampah seperti itu dia kan tidak barang, bukan barang yang ringan, bukan sebuah digit, bukan sebuah data elektronik yang kalau tadi misalnya di sini itu sama kayak yang 12 dalam bentuk cash ini, ya kan? Beda sama yang foreign reserve-nya yang 630 ini. Ini kan dalam bentuk digital. Dia bisa berpindah kemanapun, kapan dia mau dan kapanpun dia butuh. Gitu. Sementara kalau emas kan di sini sudah dijelasin bahwa eh, dia bisa jual 132 ini kurang lebih 2.290 metrik ton, dan untuk bawa seluruh emas ini ke Tiongkok karena hanya Tiongkok yang mampu beli segini banyak itu butuh satu kereta api. Jadi kalau lu baru punya cincin atau sedikit-sedikit lah ya nggak ada yang bisa ngalahin negara gitu, apalagi negara-negara yang cadangan emasnya banyak kayak gini kan. Lu bisa bayangin satu kereta lu punya emas. Ya kan? Ya, jadi emas itu ada dipakai untuk penyetabil mata uang. Penyetabil mata uang negaranya masing-masing. Ini lo lihat ya, ini Bank of Russia. Jadi dia punya cadangan 130 miliar dalam bentuk emas dan 630 dalam bentuk mata uang asing. Jadi kalau ada yang bilang, investasi emas naik, dasarnya apa gitu? Lo taruh di rumah juga nggak ngapa-ngapain kok. Jadi balik lagi, eh, di pelajaran ini, di perang ini sebenarnya menyadarkan bahwa emas bukanlah sebuah investasi. Emas itu hanya nilai tukar untuk menstabilkan. Jadi kalau sewaktu-waktu harga naik dan turun karena patokannya, selain emas sekarang ada yang namanya uh, uh, foreign reserve atau di kita namanya cadangan devisa atau mata uang asing. Ya emas itulah yang berfungsi untuk menstabilkan, bukan menstabilkan uangnya, tapi nilai itu tidak berubah. Jadi dia tidak menambah apa-apa, tidak mengurangi apa-apa. Dia hanya tidak berubah terhadap perubahan nilai mata uang. Jadi jelas ya, emas bukanlah sebuah investasi karena emas tidak melakukan apa-apa, dan bukti di perang ini emas digunakan sebagai alternatif kalau dia butuh uang tiba-tiba. Cuman karena emas bentuknya barang, di sini juga dijelasin, emas tidak mudah untuk dipindah tangankan. Gitu ya, kalau dia semuanya dipindah aja dia jelasin di sini bahwa dia harus bawa satu kereta api karena beratnya 130 miliar dolar ini, hampir 140 miliar dolar ini, beratnya 2.290 metrik ton yang harus ditarik pakai kereta ke Tiongkok lewat jalur kereta api. Oke, sekian dari gua. Jadi tujuan gua di video yang kedua adalah video pertama lo udah jelas bahwa apa bedanya saham dan forex, dua-duanya dijaga sama negara. Jadi soal kripto dan lain sebagainya, lu jangan terbuai dengan public figure. Ada seorang public figure, dua orang public figure yang gue juga suka dengarnya, tapi untuk satu dan lain hal gue belum tentu pro. Sama kayak gue ke Amerika ini kan, untuk dunia entrepreneurnya oke lah, dia ada venture capital dan sebagainya, walaupun gue belum pernah terjun juga langsung ke sana kondisi aslinya kayak gimana. Cuma untuk hal yang begini gue kurang pro. Jadi dia nerapin sanksi SWIFT, sementara kalau dia yang menyerang ke negara lain dia nggak pernah dikenain sanksi Amerika, Eropa, NATO dan lain sebagainya. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Sehingga, dan lu bisa lihat apa hubungannya saham, forex dan sekarang emas itu sesuai fungsinya. Jadi jangan lagi ada orang, ya gue lihat ada gelarnya pakai, ya gue nggak mau sebut lah karena itu gelarnya juga nyarinya gak gampang. Ya kalau gue sedikit buat bercandaan mah gelarnya CFC lah. Nah, kalau gue Chief CFC itu Chief Financial Kompor. Jadi lu nggak jelasin bahwa uh, apa yang dibeli sama orang itu fungsinya apa gitu. Lu hanya bilang bahwa barang itu pasti naik, barang itu pasti naik tanpa menjelaskan kenapa gitu. Jadi kalau cuman lu jual kecap jadi sales, ya seberapa banyak pun gelar lu, gua nggak pro. Jadi
baiknya kita yang ngerti sesuatu, ya kan, lepas dari lu butuh duit karena lu harus jualan, ya ajarilah masyarakat dengan baik sehingga mereka tidak terperosok sama seperti kripto kemarin yang rugi miliaran, bahkan salah satu public figure-nya ya juga sekarang masih di dalam tahanan ya, lagi diperiksa. Jadi kita mari mengajari masyarakat dengan baik sehingga mereka tahu apa yang mereka beli. Sekian dari gua mau bikin roti, jangan lupa beli roti, belinya di 1000 roti. Gua kasih linknya di bawah, lu bisa lihat di deskripsi. Ada satu linknya langsung ke web, ada juga yang langsung ke apps, cuman yang ke apps kayaknya belum gue cari nih linknya. Namanya 1000 roti kalau di GoFood, kalau di Grab namanya masih yang lama Dewi Kitchen, kalau di Shopee Food gua masih belum daftar karena belum ada waktunya. Prosesnya masih belum smooth lah. Walaupun sudah mudah tapi masih belum smooth. Oke, semoga bermanfaat. Jadi pelajaran kedua dari video gue yang sekarang soal emas. Semoga yang jual juga ngerti, yang nerima juga ngerti. Jangan lagi berpikir bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Jadi emas itu hanya kalau ada yang beli lebih ya sudah. Posisinya cuma begitu. Dia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.